Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi, pemirsa. Polisi sudah menetapkan ibu kandung dan kekasihnya sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan penelantaran bocah 4 tahun yang ditemukan warga di pinggir jalan. Betul, dan pelaku ini mengakui penganiayaan dilakukan lantaran korban tidak mau tidur. Polisi menetapkan 2 pelaku penganiayaan dan penelantaran seorang anak 4 tahun sebagai tersangka. Kedua tersangka adalah DN 33 tahun yang merupakan ibu kandung korban dan YP kekasih dari ibu kandung korban. Penganiayaan dipicu hanya karena korban menolak saat disuruh tidur. Tindakan pelaku dilakukan atas sepengetahuan ibu kandung korban. Pelaku mengancam jika sang ibu melindungi korban, maka korban akan diperlakukan lebih kejam. Dari hasil visum, korban mengalami luka memar, luka gigitan, serta patah tulang paha kanan. Kedua tersangka kini terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Korban kemudian ditelantarkan di Jalan Bedugul serta meninggalkannya di depan kios Masas, yaitu dengan keadaan luka-luka, badan lemas, dan kondisi kaki sebelah kanannya patah. Sebelumnya warga Denpasar digemparkan dengan seorang anak yang terlantar di kawasan Jalan Sidakarya Denpasar. Setelah ditangani tim medis RSUD Wangaya, korban dinyatakan menderita akibat penganiayaan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Nah, ini masih dari informasi tindak kekerasan pada anak, pemirsa, di mana ada kedua orang tua anak yang dirantai, pemirsa, di Bekasi menjadi tersangka tindak kekerasan dan penelantaran anak. Petugas juga mengamankan rantai dan juga kunci gembok serta kain yang digunakan untuk menganiaya korban. Polres Metro Bekasi Kota menaikkan status kepenyidikan kasus bocah yang dirantai kakinya oleh orang tua di Jati Asih, Kota Bekasi. Hal itu setelah ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan kedua orang tua korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa rantai, gembok, dan kain. Pihak penyidik juga sudah mendapatkan hasil visum dari RSUD Kota Bekasi, di mana hasil visum menampilkan adanya luka lebam di pergelangan kaki dan tangan korban yang diduga merupakan bekas ikatan rantai. Didapati dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa video viral tersebut. Kemudian kami sudah menerima hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, di mana terdapat luka lebam di sekitar pergelangan kakinya. Mungkin itu akibat dari rantai yang diikat oleh orang tuanya, dan di pergelangan tangan sebelah kiri. Saya pikir itu juga karena ikatan dari orang tuanya. Status orang tuanya saat ini gimana? Status orang tuanya masih jadi saksi. Nanti kita kumpulkan alat-alat buktinya dulu. Nanti akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya siapa-siapa saja. Dari hasil pemeriksaan sementara, orang tua korban melakukan itu karena khawatir anaknya yang berkebutuhan khusus akan merugikan lingkungan sekitar. Mereka berinisiatif mengurung anak mereka sendiri dengan cara dirantai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selanjutnya, istri anggota TNI di Semarang yang menjadi korban penembakan dipindahkan ke RSUP Dr. Karyadi setelah menjalani perawatan selama 5 hari di RS Hermina. Ya, pemirsa, Rina Wulandari, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Kondisi Rina dikabarkan menurun pasca operasi dan membutuhkan perawatan lanjutan. Rina dipindahkan menggunakan ambulans bersama tim medis Rumah Sakit Hermina. Selain itu, ia juga mendapatkan pengawalan dari petugas Arhanud 15 Semarang, Intel Kodam, Pomdam, dan Kesdam 4 di Ponegoro. Ya, pemirsa, akibat peristiwa ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut anggota komplotan penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah sudah ditangkap. Ya, Andika menyebut Kopda M disimpulkan sebagai dalang penembakan istrinya sendiri berdasarkan keterangan saksi. Tim dari Polri dan gabungan dari jajaran Kodam di Jawa Tengah itu kan sudah berhasil menangkap semua pelaku, 4 orang plus 1 orang yang menyiapkan senjata. Jadi senjata yang dipakai itu adalah senjata rakitan
kita sudah tangkap juga. Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 Junto 340, tapi juga KUHP militernya. Oke, supaya kita pastikan masalah ini ditangani secara proporsional. Beralih ke informasi lain, polisi menangkap wanita yang diduga menghina Ibu Negara Iriani Jokowi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dan pelaku ini terindikasi mengalami gangguan jiwa. Liatin istri presiden. Ibu-ibu berinisial ENS ini viral setelah videonya menghina Iriana Jokowi beredar luas di media sosial. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku di tempat tinggalnya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Namun dari pemeriksaan sementara, pelaku ternyata terindikasi mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Dan memang pada saat ini berdasarkan hasil interogasi yang telah kita lakukan terhadap pelaku dan saksi-saksi lainnya, ada indikasi bahwa memang pelaku mengalami gangguan jiwa. Sehingga pagi ini kami dari Satreskrim Polres Muna didampingi oleh keluarga pelaku mengantar pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk dilaksanakan observasi. Lanjutan kasus penghinaan ini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Kita kembali